bagus untuk membantu pemulihan gangguan asam lambung dan juga GERD dan juga anxiety. Jadi kita justru akan menang banyak ketika hanya menolong kita pada saat kita kesulitan untuk tidur itu. Tapi kalau masih terpaksa banget, belum cukup, masih lapar, saran saya yang paling terakhir ini yang paling terpaksa banget dilakukan adalah kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kendala yang lumayan umum dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung. Termasuk pengalaman pribadi saya juga pernah menemukan atau pernah mengalami kendala seperti ini. Yaitu kendalanya adalah kita para pejuang gangguan asam lambung mempunyai pedoman yang sangat umum, yaitu adalah ketika kita mau tidur itu harus mengambil jarak 2 jam setelah makan. Minimal harus mengambil jarak 2 jam setelah makan baru kita bisa tidur. Sedangkan sebagian para pejuang gangguan asam lambung itu di 1 jam setelah makan sudah lapar. Entah di 1 jam, entah di 1 jam setengah itu sudah lapar, atau mungkin di 2 jam setelah makan sudah lapar lagi. Jadi itu berarti sepanjang hari, pagi sampai sore, kita tidak pernah mempunyai waktu jarak 2 jam setelah makan. Karena memang setelah makan jarak 1 jam ataupun 1,5 jam saja kita sudah lapar lagi, kita harus mengisi lagi. Kalau kita tidak isi, kita lemes ataupun kita gemeteran. Sebagian pejuang gangguan asam lambung seperti itu. Jadi itu menjadi kendala yang lumayan membingungkan. Di sisi lain kita mempunyai pedoman yang memang harus kita patuhi, yaitu adalah ketika mau tidur harus mengambil jarak 2 jam. Padahal 1 jam setelah makan kita sudah lapar, ataupun 1,5 jam setelah makan kita sudah lapar. Jadi kalau itu kita turuti, pada akhirnya kita tidak pernah bisa tidur di siang hari. Karena memang di 1,5 jam kita harus makan ataupun ngemil, yang kalau kita nggak turuti memang kita kelaparan banget dan kita gemeteran. Sebagian pejuang asam lambung seperti itu. Jadi solusi dari saya ataupun solusi versi saya ketika kita mengalami kendala seperti itu, yaitu adalah kita tetap bisa tidur tanpa harus mengambil jarak 2 jam setelah makan. Tapi tidur kita adalah posisinya duduk, benar-benar duduk posisinya. Jangan memakai 3 bantal. 3 bantal pun posisi seperti ini asam lambung masih bisa naik. Jadi benar-benar posisinya duduk atau hampir duduk. 95% posisinya 95% duduk, hampir 100% benar-benar duduk. Itu baru aman, baru insya Allah asam lambung nggak naik. Pengalaman pribadi saya seperti itu, tidur sambil duduk. Jadi dengan begitu kita tidak perlu memakai aturan mengambil jarak 2 jam baru kita tidur, karena memang kita tidurnya sambil duduk. Itu yang seperti itu kalau terpaksa banget seperti itu. Tapi kalau nggak terpaksa, ya tentunya kita harus mengambil jarak 2 jam baru kita tidur. Kalau terpaksa kita baru melakukan seperti itu, tidurnya duduk. Tapi kebiasaan yang seperti itu tentunya tidak kita bawa seterusnya, enggak, cuman sementara saja pada saat kita masih mengalami gangguan asam lambung yang masih gampang lapar. Tapi sembari membaiknya, semakin baik kondisi kita, maka tentunya kebiasaan itu semakin kita atur untuk semakin ke mode normal lagi. Jadi enggak terus-terusan seperti itu kita bawa seterusnya sampai nanti, enggak. Hanya sementara untuk mengatasi kendala kita itu. Dan tidur di malam harinya itu biasanya juga menemukan kendala, yaitu adalah misal kita tidurnya gini, misal makan terakhir malam jam 6 ataupun jam 7, pejuang asam lambung biasanya seperti itu. Misal satu contohnya adalah kita memakan terakhir jam 6 malam, jam 8 malam kita sudah bisa tidur. Tapi jam 8 malam kendala kita adalah kita lapar banget, kita kelabakan banget, kita nggak bisa nahan untuk nggak makan. Jadi memang harus terpaksa mengisi perut kita lagi, yang pada akhirnya waktu tidur kita mundur 2 jam, yaitu jam 10. Dan jam 10 pun itu masih belum tentu juga, karena di jam 10 nanti ketika tiba biasanya kita kelabakan, lapar lagi, yang pada akhirnya harus makan lagi, yang pada akhirnya harus mundur 2 jam lagi untuk tidur. Jadi itu lumayan kendala yang membingungkan juga bagi sebagian pejuang gangguan asam lambung. Saran saya adalah ketika seperti itu yang terjadi, menemukan kendala yang seperti itu, versi dari saya yaitu adalah
kita tidak makan, ketika jam 8 malam kita kelabakan lapar banget, kita jangan turuti makan, tapi kita minum air tajin. Air tajin bisa menutupi rasa lapar kita. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Ketika lapar pada saat mau tidur terus saya minumi air tajin, lapar bisa hilang, bisa tertutupi oleh minum air tajin itu, sehingga pada akhirnya bisa tidur. Dan ketika kita minum air tajin, kita akan menang banyak juga, karena memang air tajin sangat bagus untuk membantu pemulihan gangguan asam lambung dan juga GERD dan juga anxiety. Air tajin. Jadi kita justru akan menang banyak ketika meminum air tajin. Bukan hanya menolong kita pada saat kita kesulitan untuk tidur itu. Tapi kalau masih terpaksa banget ketika minum air tajin masih belum cukup, masih lapar, saran saya yang paling terakhir ini yang paling terpaksa banget dilakukan adalah kita bisa makan satu potong buah mungkin, atau satu potong makanan atau cemilan kecil banget, pokoknya sedikit banget untuk menutupi rasa lapar itu. Tapi itu yang paling terpaksa banget. Tapi kalau nggak terpaksa, yaitu tadi kita meminum air tajin, insya Allah rasa lapar hilang. Dan juga gini, kalau kita terpaksa makan satu potong buah ataupun satu cemilan kecil banget, bener-bener kecil, jangan porsi yang lumayan, karena kalau lumayan itu tadi kita waktunya tidur mundur 2 jam lagi. Pada saat kita terpaksa makan satu potong buah misalnya, atau satu potong cemilan kecil, kita gini, posisi tidur kita memakai 3 bantal, kita bisa memakai 3 bantal, insya Allah aman. Ya aman, posisinya seperti ini. Jadi 3 bantal itu tidak kita tumpuk tinggi, bener-bener tumpuk meninggi gitu enggak, cuman 3 bantal itu kita tumpuk meningkat, ngesap, misal 1 bantal, 2 bantal agak ke belakang, 3 bantal agak ke belakang. Jadi kita tidurnya seperti ini. Nanti berjalannya jam, sejam, 2 jam atau 3 jam kemudian kita akan merosot dengan sendirinya, yang pada akhirnya akan memakai 1 bantal dengan sendirinya. Otomatis akan memakai 1 bantal yang paling bawah itu tadi. Jadi kita menata bantalnya itu meningkat, menyandar seperti ini, enggak kita tumpuk meninggi seperti itu, enggak. Insya Allah dengan seperti itu masih aman, insya Allah asam lambung enggak naik. Tapi yaitu tadi, itu yang paling terpaksa yang kita lakukan, yaitu terpaksa memakan makanan tapi sangat sedikit, 1 potong buah saja. Itu yang paling terpaksa. Tapi kalau nggak terpaksa banget, insya Allah kita minum air tajin saja, kita sudah bisa menutupi rasa lapar itu. Karena pengalaman pribadi saya pun juga seperti itu, meminum air tajin bisa menghilangi rasa lapar yang saya alami itu. Dan tentunya menang banyak, karena memang bagus untuk pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan sekalipun anxiety. Sangat bagus, yaitu air tajin. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.